Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja dan harimu menyenangkan. Dalam video kali ini aku akan mereview buku yang judulnya Sekolahnya Manusia karya Pak Munif Chatib. Buku Sekolahnya Manusia ini merupakan buku seri learning dari karyanya Pak Munif Chatib. Selain buku Sekolahnya Manusia, ada juga Orang Tuanya Manusia, Kelasnya Manusia, juga Gurunya Manusia. Dalam kesempatan ini aku baru bisa membaca Sekolahnya Manusia. Kenapa sih aku memilih buku ini untuk direview? Karena buku ini tuh menjelaskan tentang bagaimana sih sikap guru tuh untuk menghadapi siswanya, terus juga bagaimana faktor lingkungan sangat berpengaruh untuk kecerdasan siswa dan sebagainya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, jadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bukan mereka yang bermasalah, yang kedua itu persoalan pendidikan Indonesia, yang ketiga yaitu solusi pendidikan di Indonesia. Nah, setelah membaca satu buku ini itu ada sekitar 159 halaman. Dan di sini aku membagi menjadi 4 fokus buku, yaitu tidak ada anak yang bodoh, sebab setiap anak memiliki minimalnya satu kelebihan. Kemudian yang kedua itu kesabaran untuk penerapan multiple intelligence atau MI dalam pendidikan Indonesia. Yang ketiga yaitu the best process lebih penting daripada the best input. Yang keempat yaitu gaya mengajar guru harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang pertama yaitu tak ada anak yang bodoh, sebab setiap anak pasti memiliki minimalnya satu kelebihan. Nah, dalam buku ini tuh dijelaskan pada halaman 84. Jadi kalau nanti kalian baca bukunya ada di halaman 84 tentang ini. Nah, dalam konsep MI ini tuh jadi mencari kelebihan atau keunikan setiap anak. Nah, jadi konsep MI ini tuh percaya kalau setiap anak tuh nggak ada yang bodoh gitu. Dalam MI atau Multiple Intelligences itu terdapat metode Discovering Ability, yaitu proses menemukan kemampuan seseorang. Jadi dalam metode ini tuh yakin gitu kalau setiap anak tuh pasti punya kecenderungan kecerdasan tertentu. Nah, MI juga tuh menyarankan kalau kita harus jadi harus menunjukkan kelebihan yang dimiliki seorang anak dan mengubur kelemahannya. Jadi kita tuh harus melihat kelebihan setiap anak gitu, bukan melihat kelemahannya. Namun tentunya dalam menemukan kecerdasan ini tuh pasti dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu dari keluarga, orang tua gitu ya tentunya, baik itu dari guru, dari sekolah, atau sistem pendidikan tersebut. Nah, di dalam buku ini juga kita disuguhkan ada beberapa tokoh yang ternyata tuh memiliki kelemahan, tapi mereka mengasah kecerdasannya sehingga bisa memiliki akhir yang baik, yang terbaik gitu. Contohnya Maradona. Siapa sih yang gak kenal Maradona gitu? Pasti pencinta bola tuh tahu gitu ya. Jadi Maradona itu memiliki gangguan emosi, tapi kecerdasan yang diasahnya itu kecerdasan kinestetik, sehingga ia menjadi pemain bola terbaik dunia, yang menjadi legenda hidup di Argentina dan menjuarai Piala Dunia 1986 di Meksiko. Kemudian juga ada Bill Gates. Nah, Bill Gates tuh siapa sih yang nggak tahu Bill Gates gitu ya? Nah, beliau memiliki kelemahan, yaitu pernah mengalami disleksia. Namun beliau terus mengasah kecerdasan yang diasah yaitu logis matematis. Nah, beliau menjadi pendiri Microsoft dan orang terkaya di planet bumi ini. Nah, kemudian ada fokus buku yang kedua, yaitu kesabaran dalam penerapan Multiple Intelligences atau MI di dunia pendidikan Indonesia. Kenapa sih harus dibutuhkan kesabaran dalam penerapan MI di dunia pendidikan Indonesia? Karena ada beberapa tantangan yang sering dihadapi saat penerapan MI itu di sekolah-sekolah Indonesia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan Indonesia itu jauh atau kurang sejalan dengan sistem pendidikan profesional. Secara teoritis, sistem pendidikan profesional itu yaitu tentang alur pendidikan, input, proses, dan outputnya. Yang kedua yaitu salah pemaknaan tentang sekolah unggul di Indonesia. Nanti ini akan dijelaskan
dalam fokus buku selanjutnya. Ketiga yaitu sistem kurikulum yang masih sentralistis. Yang keempat yaitu penerapan kurikulum tidak sejalan atau tidak sesuai dengan hasil akhir pendidikan. Dengan tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan keberanian tingkat tinggi untuk sekolah-sekolah dalam menerapkan multiple intelligence system. Selain itu, dalam penerapan MI di sekolah juga terjadi kesalahpahaman karena MI itu sering juga disangka bidang studi, terus juga disangkanya kurikulum, padahal MI itu merupakan kecerdasan, macam-macam kecerdasan kayak gitu. Ya kan kalau misalnya di bidang studi disangka kalau kinestetik tuh kayak olahraga, terus linguistik tuh bahasa, padahal bukan seperti itu. Yang ketiga yaitu the best process lebih penting dari the best input, karena sekolah di Indonesia tuh mengatasnamakan mereka sekolah unggul kalau mereka tuh berhasil menyeleksi berapa ratus siswa tuh dari berapa ribu pendaftar kayak gitu, padahal input tuh nggak terlalu penting. Jadi lebih baik tuh proses pembelajaran dalam sekolahnya itu daripada yang pas masuk tuh jadi hanya mengandalkan ujian gitu ya. Kalau mau masuk sekolah tuh tes terus kayak yang lebih besar membayar biaya sekolah atau SPP dan sebagainya gitu, itu yang masuk. Bukan kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana nasib orang-orang yang tidak lolos gitu? Jadi mereka kena cap ya yang kurang pintar gitu karena tidak masuk di sekolah unggulan kayak gitu. Nah kalau di MI ini tuh ada yang namanya MIR tadi yang sudah disebutkan di awal yaitu Multiple Intelligence Research. Jadi ada sekolah yang sudah menerapkan MI ini, mereka itu menerima siswa misalnya kuotanya 100 ya, mereka 100 pendaftar pertama, tapi nanti akan ada MIR yaitu Multiple Intelligence Research. Jadi nanti bakal dilihat gitu kecenderungan gaya belajarnya kayak gimana, agar nanti guru pun mudah untuk masuk ke dunia mereka dan mengupgrade kecerdasan mereka seperti itu. Yang keempat yaitu gaya mengajar guru harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa, bukan kebalikannya. Karena ini hal ini tuh sering dilupakan oleh para pengajar gitu, bahwa mereka mengajar dengan enak ya dengan cara dia sendiri tanpa mementingkan cara belajar siswa, padahal di situ siswa bisa jadi kebingungan gitu, sering mengalami kebingungan dengan materi yang diberikan karena tidak sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut gitu. Karena kalau misalnya gaya mengajar guru tersebut sesuai dengan gaya belajar siswa, pasti memudahkan kepada siswanya tersebut menangkap apa yang dimaksud guru tersebut gitu. Ya kan, jadi ke gurunya juga seneng gitu ya melihat siswa-siswanya cerdas gitu dan aktif dalam pembelajaran. Itu dinamakan dengan quantum learning yang dipelopori oleh Bobby De Potter. Yaitu quantum learning itu gaya guru mengajar sama dengan gaya belajar siswa. Sekian review buku Sekolahnya Manusia dan penjelasan tentang 4 fokus buku yang aku temukan dalam buku ini. Semoga kalian gak puas dengan penjelasan aku. Jadi kalian kalau penasaran bisa lebih lanjut baca Sekolahnya Manusia atau buku seri learning komunikatif lainnya, atau juga bisa beli di online shop atau juga toko buku terdekat. Ya, mohon maaf ya ada salah kata dan perbuatan dari saya pribadi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share to your friends. Bye-bye. Kasih.